Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Dwi Astuti dari kelas 2D, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang karangan ilmiah. Yang pertama, pengertian karangan ilmiah. Apa itu karangan ilmiah? Karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Nah, biasanya karangan ilmiah disusun menurut metode tertentu dengan sistematika dan menggunakan santun bahasa, dan isinya juga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, ada juga yang namanya karya tulis ilmiah. Apa itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian, pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis, disusun secara sistematis, serta berlandaskan kaidah keilmiahan. Nah, yang kedua, ada ciri-ciri karangan ilmiah. Yang pertama, ada reproduktif, kedua, tidak ambigu, ketiga, harus objektif dan hindari kesan emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Yang keempat, menggunakan kaidah keilmuan. Yang kelima, berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketiga, ada sifat-sifat karangan ilmiah. Yang pertama, lugas dan tidak emosional. Maksudnya adalah dalam karya ilmiah itu berarti hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan, sehingga pembaca tidak membuat tafsiran atau interpretasi sendiri-sendiri. Yang kedua, karangan ilmiah harus logis. Maksudnya adalah kalimat alinea, subbab, dan subbab disusun berdasarkan sesuai urutan dan konsisten. Urutan di sini meliputi urutan pengertian, klarifikasi, waktu atau kronologi, ruang, sebab akibat, umum dan khusus, khusus dan umum, atau proses dan peristiwa. Nah, yang ketiga, karangan ilmiah harus bersifat efektif. Nah, bersifat efektif gimana? Yaitu baik alinea atau subbab harus menunjukkan adanya kebulatan pikiran dan penekanan, dan ada juga pengembangannya. Yang keempat, ada efisiensi. Nah, efisiensi di sini dimaksudkan adalah hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan harus mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang keempat, ada jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah populer. Nah, dalam karya ilmiah populer itu biasanya temanya dekat dengan masyarakat secara umum, diterbitkan di surat kabar, bentuknya mana suka, bahasanya santai, sederhana, dan sesuai ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, yang kedua, ada karya ilmiah semi formal, di mana sudah menggunakan penulisan yang berstruktur, contohnya makalah dan paper. Dan yang terakhir, ada karangan ilmiah formal. Nah, dalam karangan ilmiah formal itu memiliki beberapa jenis lagi. Yang pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian yang ditulis berdasarkan penelitian, misalnya laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibayar oleh Departemen Kebudayaan. Selanjutnya itu ada skripsi, di mana skripsi itu merupakan tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 atau S1. Terus ada juga disertasi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 3 atau S3 atau doktor. Yang selanjutnya ada laporan khusus, yaitu tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori. Nah, yang terakhir ada tesis, tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2 atau S2, yaitu magister.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.